Film dimulai dengan keadaan yang mencekam, di mana seorang dokter bernama Mayang Gisu yang berusaha menghidupkan lagi mendiang putrinya. Dan selama bertahun-tahun, dia sudah melakukan banyak eksperimen hingga menjadikan hewan-hewan reptil seperti kadal, ulat, dan buaya darat sebagai objek percobaan. Selain itu, dia juga terpaksa membunuh asistennya yang menghalangi penelitian ini. Padahal Gisu memang harus dihentikan karena dia telah melanggar aturan pemerintah dan juga rumah sakit. Tapi setelah melakukan itu semua, dia akhirnya berhasil menghidupkan putrinya. Meskipun belum pulih sepenuhnya dan hanya bisa buka tutup mata saja. Tidak berselang lama, atasannya datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkapnya. Gara-gara gempa besar, itu seluruh kota Seoul hancur berkeping-keping dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Tapi tidak lama setelahnya, orang-orang baru tahu kalau gempa itu terjadi di seluruh dunia, atau dengan kata lain, kejadian ini adalah pemanasan sebelum kiamat datang. 3 tahun kemudian, dunia sudah berubah total, di mana populasinya menurun drastis, sebab terjadi kemarau panjang dan kelaparan. Sebagian besar orang mencari makan dengan berburu binatang buas, seperti yang dilakukan oleh pemuda bernama Jiwan ini. Di sini, dia terlihat sedang membidik seekor buaya darat yang berukuran sangat besar dengan sebuah panah api. Ketika buaya itu sudah tumbang, Jiwan mendekatinya secara perlahan untuk memastikan kalau binatang sasarannya benar-benar mati. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar Jiwan saat itu juga. Lalu tidak berselang lama, ada seorang bapak-bapak yang saya kenal sekali, tiba-tiba menarik buntutnya dan langsung berkelut dengan binatang buas tersebut. Dan bapak-bapak brutal ini bernama Namsan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna, dan walaupun tidak mandi selama 3 tahun, tapi dia tetap glowing dan enak untuk dipandang. Di gubuknya yang sederhana, Suna tinggal bersama sang nenek yang selalu menjaganya. Terlebih lagi, seluruh keluarga mereka telah tewas akibat gempa besar 3 tahun yang lalu. Dan sejak itu, Suna harus bertahan hidup dengan neneknya, hingga mereka sampai di sebuah desa yang warganya saling membantu satu sama lain. Selain itu, mereka juga membuat alat penyaring air kotor yang bisa digunakan oleh semua penghuni desa. Dan bahkan, mereka juga membuat pasar untuk jual beli makanan, seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Jiwan. Di sini mereka bertahan hidup dengan menjadi tukang daging. Dan kali ini mereka berdua sedang menjual daging buaya yang baru saja mereka tangkap. Tapi karena sistem keuangan dunia telah hancur, mereka kembali menggunakan sistem barter seperti zaman dahulu. Dan karena sistemnya adalah barter, artinya benda seperti emas sudah tidak ada harganya lagi. Maka dari itu, Namsan menolak perhiasan pemilik salah satu janda yang ada di sana untuk membeli buntut buaya. Tidak berselang lama, Suna dan neneknya datang untuk membeli daging kepada Namsan. Namun tidak lama kemudian, desa itu kedatangan gerombolan gangster gembel dengan mobil akhir zaman dari tempat bernama Spalen. Akan tetapi, kocaknya, mereka mengaku sebagai polisi padahal sistem pemerintahan telah hancur 3 tahun yang lalu. Mereka kemudian menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai penjahat. Tidak berhenti di situ, mereka juga ingin menangkap Suna karena masih muda, cantik, dan idaman cowok kekinian. Jiwan yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia langsung menerjang para jamet itu demi menyelamatkan gadis yang dia sangat sukai. Tapi sayangnya, dia malah dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh para gangster itu. Tapi untungnya Namsan kembali turun tangan dan membogem salah satu jamet sampai mental yang membuat jamet lainnya marah dan menyerang Namsan saat itu juga. Dan seperti biasa, Namsan hanya butuh tangan kosong untuk menghantam dan mengalahkan mereka. Setelah itu Namsan menginterogasi salah satu jamet. Itu yang ternyata adalah anak buah dari musuh Namsan yang bernama Tiger. Dan setelah tahu identitas Namsan, para gangster pun langsung ketakutan. Lalu, di saat sedang menginterogasi, Namsan melihat botol milik si jamet yang berisi air bersih. Sontak Namsan pun bertanya, dari mana si jamet mendapatkan air tersebut? Dan jamet itu pun menjawab kalau dia mendapatkannya dari sebuah apartemen yang tidak roboh setelah gempa. Ketika mereka pergi, Jiwan mengajak Namsan untuk pergi ke apartemen yang dimaksud oleh para gangster tadi. Akan tetapi Namsan tidak terlalu yakin dengan perkataan mereka.
Di saat sedang berbincang, mereka tiba-tiba melihat ada beberapa orang berpakaian rapi yang sedang mengunjungi gubuk milik Suna dan neneknya. Karena curiga, Namsan dan Jiwan pun langsung mendekati mereka. Dan ternyata mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya untuk tinggal di sana. Mendengar penjelasan Bu Guru, akhirnya Suna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pun berpamitan kepada Namsan dan Jiwan. Suna lalu memberikan hadiah perpisahan kepada Jiwan yang berisi gambar Jiwan ketika sedang memburu binatang buas. Sontak, Jiwan pun langsung terlihat bersemangat. Malam harinya, Jiwan lagi-lagi mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen. Namun Namsan kembali menolak karena tempat itu hanya untuk orang-orang yang terpilih. 내가 누굴 지키냐? Di waktu yang bersamaan, Suna dan neneknya sudah sampai di tempat penjemputan, di mana mereka langsung dijemput oleh para tentara yang bertugas menjaga apartemen. Di tempat ini, Suna bertemu dengan seorang gadis bernama Juye yang ternyata seumuran dengannya. Dan sama seperti dirinya, Juye dan keluarganya juga diminta untuk tinggal di apartemen karena selama ini mereka hidup di dalam sebuah ruang bawah tanah yang sangat tidak nyaman. Setelah berjalan cukup jauh, nenek Suna mulai terlihat kelelahan, mungkin karena terusia. Hingga akhirnya, Bu Guru meminta para tentara untuk mengantar para lansia ke klinik terdekat. Sementara itu, Suna dan Juye akan langsung diantar ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang tentara senior atau kita sebut saja nama aslinya Sersan Kwon. Tapi entah kenapa, Suna agak curiga dengan gerak-gerik Kwon, apalagi setelah melihat coret di belakang telinganya. Di sisi lain, para tentara tadi ternyata tidak mengantarkan nenek Suna ke klinik, mereka justru membawanya ke tepi jurang bersama dengan lansia lainnya. Tapi di waktu yang sama, Namsan dan Jiwan melihat kejadian itu ketika mereka sedang berburu dan tanpa buang-buang waktu, Namsan pun langsung menghabisi dua tentara jamet tersebut dengan parang andalannya. Berkat bantuan si wanita, Namsan pun berhasil menghabisi para jamet dengan cara memenggal kepala mereka. Lalu setelah baku hantam, Namsan mengajak Jiwan untuk menguburkan jasad si nenek di tanah sengketa, sembari mendoakannya agar arwahnya tenang di sisi Tuhan dan kuburannya tidak digusur pemerintah. Selepas menguburkan si nenek, Namsan dan Jiwan kembali menghampiri wanita misterius tadi yang ternyata adalah seorang tentara bernama Sersan Lee. Tapi dia bukanlah tentara ecek-ecek, terbukti dengan kemampuan gelutnya yang masih di atas rata-rata. Lalu singkat cerita, mereka menemukan sebuah apartemen yang berdiri kokoh karena dibangun dengan semen 3 roda. Namun, pada suatu hari ada seorang dokter yang datang ke tempat itu dan ternyata dokter yang dimaksud adalah Yang Gisu. Rupanya, dia juga berhasil selamat dari gempa dan ajaibnya, dia sama sekali tidak terluka. Tidak lama setelah kedatangannya, Lee merasakan kejanggalan di apartemen di mana para anak buahnya menghilang secara misterius. Dan ternyata mereka dijadikan objek untuk membuat serum zombie agar Gisu bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu, Dr. ODGJ ini juga telah membagikannya kepada Kwon CS dan menjadikan mereka mesin pembunuh yang tidak terkalahkan. Lee yang masih punya hati nurani akhirnya memberontak pada mereka semua. Sejak saat itu, Lee memilih untuk kabur dari sana karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Tapi kali ini, dia ingin kembali menyelamatkan para anak muda dengan meminta bantuan Namsan. Dan tanpa pikir panjang, Namsan langsung mau membantu karena dia juga ingin menyelamatkan Suna. Rupa-rupanya, Gisu telah diangkat menjadi pemimpin di apartemen dan memiliki hak untuk membuat aturan bagi semua warganya. Tapi sampai saat ini, para warga belum tahu sifat asli Gisu karena selalu berpura-pura baik di depan mereka seperti capres menjelang pemilu. Dan seperti kata orang, di apartemen itu memang ada sumber air bersih. Di lain pihak, Namsan, Jiwan, dan Lee sedang membuat rencana penyusupan ke dalam apartemen. Dan menurut Lee, satu-satunya cara adalah dengan masuk lewat ruang bawah tanah. Tapi Namsan tidak mau bertindak secara gegabah. Dia justru ingin meminta bantuan dari seorang bos gangster yang sering keluar masuk dari wilayah tersebut. Dan orang itu adalah Tiger, yang tidak lain adalah musuh bebuyutannya. Namun di waktu yang bersamaan, Tiger dan anggota gengnya ternyata sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Spalan, di mana dia menantang geng musuh yang memiliki anggota mantan narapidana.
Tapi karena pertarungan tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya dua geng ini pun baku hantam dan saling membunuh satu sama lain. Dalam pertarungan ini, Tiger benar-benar terlihat sangat beringas dan brutal, seperti orang yang haus darah. Tapi tiba-tiba Namsan CS datang ke tempat itu, lalu dengan santuinya dia melakukan ini. Melihat sosok Namsan, Tiger pun langsung mengungkit masalah lalunya, di mana saat itu Namsan dan dirinya adalah atlet tinju profesional terbaik Korea. Namun pada suatu hari, Namsan membuat Tiger pensiun dari dunia tinju akibat pukulannya yang setara dengan skill badang. Mendengar itu, Namsan pun mengajak si Jamet terlihat seperti dulu lagi. Namun Tiger menolak tantangan itu dan dia malah bekerja sama dengan musuhnya untuk mengeroyok Namsan dan kawan-kawan. Hanya dalam hitungan detik, Namsan mampu membabat habis para Jamet. Selain itu, mereka bertiga berhasil mengeluarkan semua sandera yang diculik oleh gengnya Tiger. Sementara itu Tiger pura-pura pingsan agar tidak dibogem oleh Namsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait dengan apartemen Legend. Singkat cerita, Tiger pun akhirnya memberitahu cara masuk ke wilayah apartemen, yang intinya adalah mereka harus berpura-pura mengantar orang yang diculik. Di waktu yang bersamaan, Suna mengikuti upacara yang diadakan oleh Gisu, dan di dalam upacara ini, Gisu memberikan penghargaan kepada orang tua murid yang anaknya mendapatkan nilai baik selama belajar bersama bu guru. Sebagai hadiah, Gisu memberikan makanan dan air bersih, serta kamar apartemen yang paling nyaman. Selepas mengikuti upacara, para murid diarahkan ke lantai 8, sedangkan orang tua harus tetap tinggal di lantai bawah, dan mereka akan hidup secara terpisah. Setelah para murid naik kelas, para orang tua diarahkan ke basement, di mana mereka harus bekerja sebagai penyaring air kotor seperti penghuni lainnya. Di sisi lain, Kwon terlihat sedang memakan seekor tikus hidup-hidup seperti ular piton. Dan ternyata, tikus tersebut sudah disuntik dengan serum zombie, sehingga bisa membuat tubuh Kwon semakin kuat. Sementara itu, Suna dan Juye akhirnya masuk ke kelas bersama murid lainnya. Dan di sini Juye terlihat sangat bersemangat, sedangkan Suna malah semakin curiga setelah melihat para murid yang pandangannya kosong seperti digendam copet terminal. Singkat cerita, pelajaran pun mulai dimulai. Tapi Suna memilih untuk menggambar wajah neneknya. Oleh karena itu, dia ditegur oleh bu guru yang sedang menjelaskan tentang metabolisme tubuh. Lalu di jam istirahat, Gisu masuk ke dalam kelas untuk membagikan minuman kepada murid. Tapi ketika para murid lain meminum airnya, Suna malah protes kepada Gisu yang tidak berbagi dengan para warga yang tidak tinggal di apartemen. Tidak hanya itu, dia juga protes karena masih belum tahu kabar tentang neneknya. Mendengar hal itu, Gisu pun mencoba untuk menenangkannya. Dan dia juga berjanji akan segera membawa nenek Suna ke apartemen. Asalkan Suna mau meminum air yang baru saja dibagikan. Akan tetapi Suna tetap tidak mau meminumnya. Malam harinya, Gisu mendapatkan komplain dari Kwon karena dua anaknya belum juga kembali. Setelah membunuh nenek Suna, dia belum tahu kalau mereka sudah tewas di tangan Namsan. Selain menanyakan itu, dia juga membujuk Gisu untuk mempercepat eksperimennya. Karena jika tidak, sumber makanan dan air lama-lama akan habis hingga dia membutuhkan serum yang lebih permanen agar bisa hidup selamanya tanpa makan dan minum. Tetapi Gisu memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Di waktu yang sama, Suna diam-diam keluar dari kamarnya dan berniat untuk kabur dari sana. Sementara itu, orang tua Juye terlihat sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Alhasil, Gisu pun mengajak mereka untuk masuk ke laboratoriumnya karena Juye sedang berada di tempat tersebut. Tapi sebelum mereka sampai ke lab, Suna sudah berada di sana lebih dulu. Di dalam lab tersebut, Suna melihat Juye yang sedang terbaring di meja operasi. Selain itu, dia juga melihat catatan milik Gisu tentang hasil eksperimen yang dilakukan setelah mengorbankan ratusan anak muda. Di sini terlihat jelas kalau Gisu menggabungkan gen manusia dan gen reptil untuk menciptakan manusia abadi seperti siluman kadal. Namun setiap orang yang menggunakan serum buatan Gisu akan berubah menjadi zombie. Suna melihat orang tua Juye yang khawatir dengan keadaan anaknya. Tapi di sisi lain, Gisu memperlihatkan jasad anaknya yang membuat semua orang sangat terkejut. Dan ternyata, anak Gisu masih hidup dengan kondisi badan yang mirip Kuya. Melihat itu, orang tua Juye pun semakin takut kalau anaknya akan bernasib sama. Alhasil, mereka pun berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Juye mengalami kejang-kejang dan muntah seperti orang yang mabuk setelah jeruk, hingga gadis itu tewas dengan sangat mengenaskan. Dan tentu saja, Gisu sangat marah karena eksperimennya belum selesai. Sampai akhirnya, Dr. ODGJ itu pun mengamuk dan menghabisi orang tua Juye dengan sangat brutal. Setelah membunuh, Gisu membuka salah satu tirai di dalam lab dan sialnya, dia berhasil menemukan Suna.
Dokter Jamet ini kemudian menjadikan Suna sebagai bahan percobaan. Dan sebelum operasi dilakukan, Gisu mengatakan kalau nenek Suna sudah tewas. Mendengar kabar itu, membuat Suna sangat marah, tapi di waktu yang bersamaan, Gisu langsung menyedot kelejar dari tubuh Suna. Keesokan harinya, Namsan, Jiwan, dan juga Lee sudah sampai di depan apartemen bersama dengan Tiger sebagai penunjuk jalan. Sebelum masuk ke dalam, mereka diperiksa oleh para tentara, dan Tiger mengatakan kalau dia membawa beberapa anak muda untuk Gisu. Namun sialnya, para tentara ini tidak percaya kepadanya. Jadi mau tidak mau, Namsan CS pun memilih cara kedua, yang tidak lain adalah menabrak gerbang maksudnya. Dan ketika berhasil masuk, mereka berempat langsung diserbu oleh para zombie. Jadi mau tidak mau, mereka harus kembali membrutal dengan senjata yang mereka ambil dari markas Tiger. Sedangkan di sisi lain, Kwon dan Bu Guru melaporkan kejadian itu kepada Gisu. Sebelum Namsan CS naik ke lantai atas, tapi Gisu sedang sibuk mengoperasi Suna. Namsan CS masuk ke basement dan mengeluarkan bawahan Lee yang dikurung oleh Kwon di dalam sana. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata semua bawahan Lee sudah menjadi zombie karena kelebihan serum. Dan yang lebih parahnya lagi, lidah mereka berubah menjadi seperti ular. Lalu tanpa pikir panjang, Namsan langsung menghajar para zombie tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Gisu menyampaikan pengumuman lewat speaker agar semua pasukan Kwon bersiap untuk menghabisi Namsan CS. Tapi Namsan CS sama sekali tidak takut dengan si Dr. ODGJ. Dia justru mengatakan kalau dirinya akan membunuh semua orang yang terlibat dalam penculikan Suna dan pembunuhan terhadap neneknya. Kemudian setelah itu, Namsan CS berjalan ke ruangan lain dan mereka lalu merampas semua senjata milik anak buah Kwon yang sudah tewas. Tapi sialnya, mereka tiba-tiba dikepung oleh para jamet. Alhasil, Namsan pun menyuruh Jiwan dan Lee untuk mencari Suna, sedangkan dirinya akan membrutal lagi. Setelah itu, Lee hendak menyusul Jiwan yang naik ke lantai atas. Tiba-tiba diserang oleh Kwon dan sialnya, kekuatan Kwon sudah bertambah 2 kali lipat. Gara-gara serum terbaru yang dibuat oleh Gisu sehingga dia bisa menumbangkan Lee dengan sangat mudah. Kemudian jamet itu mengajak Lee untuk bergabung dengan pihak Gisu, namun Lee menolaknya mentah-mentah. Tapi sayangnya, serangan Lee tidak bisa mengalahkan jamet tersebut. Sementara itu Kwon merobek kulit wajahnya sendiri, lalu cosplay menjadi Orochimaru. Dan setelah berganti skin, dia menjadi tambah kuat sehingga berhasil menumbangkan Lee dengan sadis. Di lain pihak, Jiwan menerobos masuk ke dalam ruangan kelas dan langsung menghabisi tentara yang berjaga di sana. Lalu tanpa pikir panjang, Jiwan pun menodongkan senjatanya dan memaksa Bu Guru untuk mengantarkannya ke ruang Gisu. Namun sialnya, dia malah dicegat oleh Kwon yang berusaha menghalangi jalannya. Beruntung, Namsan tiba di sana tepat waktu. Dia menyuruh Jiwan untuk menyelamatkan Suna, sedangkan dia akan buy one dengan si Jamet. Dan mereka pun berjibaku sampai berdarah-darah, tapi si Jamet berhasil menghantamkan kepala Namsan ke dinding hingga bangunan itu hampir roboh. Tapi meskipun begitu, Namsan masih bisa melawan balik dan akhirnya mampu membalikkan keadaan. Lalu dengan brutalnya, dia melemparkan Kwon ke arah kaca dan langsung mencabik kulit wajahnya. Sementara itu para murid dan semua penghuni apartemen memilih untuk keluar dari bangunan tersebut setelah mengetahui kejahatan Gisu. Di waktu yang sama, Gisu baru saja menyuntikkan serum dari hasil eksperimennya terhadap Suna. Kemudian dia berbicara empat mata dengan putrinya dan berjanji akan segera menemukan tubuh yang pas untuknya. Namun tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba merasakan kesakitan dan ada bercak luka yang timbul di lehernya. Gisu yang murka pun hendak membunuh Suna saat itu. Namun, tiba-tiba Jiwan muncul sambil menodongkan senapan. Sialnya, ada anak buah Gisu yang memukul Jiwan dari belakang dan langsung merampas senjata tersebut. Setelah itu, Gisu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam sebuah koper karena dia ingin melarikan diri sebelum Namsan datang. Tidak berselang lama, Namsan pun akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menghabisi anak buah Gisu. Sementara itu, Gisu memilih untuk kabur sendiri dan sengaja meninggalkan Bu Guru yang ternyata botak ini. Kemudian Gisu melemparkan granat ke dalam lab dan meledakkan ruangan tersebut.
Untungnya Jiwan sempat melindungi Suna dari ledakan tersebut, sehingga mereka berdua selamat dari kematian. Di sisi lain, Lee baru saja sadar dari pingsannya dan segera bangkit untuk menangkap Gisu. Tapi ternyata dia tidak perlu repot-repot karena para penghuni sudah mengumpung si Dr. ODGJ dan langsung mengeroyoknya saat itu juga. Namun wajah Gisu tiba-tiba bersisik seperti ular yang membuat para warga ketakutan. Gisu pun akhirnya bangkit lagi dan langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Tapi gara-gara ulahnya sendiri, Gisu harus kehilangan putrinya yang tidak sengaja tertembak. Lalu tidak berselang lama, Suna datang untuk menyadarkan Gisu bahwa perbuatannya sangat mirip dengan Dajjal. Mendengar itu, Gisu pun tidak terima dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Suna. Akhirnya, Dr. ODGJ itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu tidak lama setelah Gisu mati, hujan mendadak turun telah merasakan kemarau panjang selama 3 tahun. Setelah semuanya selesai, Lee memutuskan untuk tinggal di apartemen itu dan mengurusnya bersama para penghuni yang masih hidup. Sementara itu, Namsan, Jiwan, dan Suna memilih untuk kembali ke desa mereka. Tapi sebelum pulang, Namsan mengantarkan Suna ke makam neneknya, dan Suna pun langsung menangis histeris karena dia belum rela kehilangan sang nenek. Di akhir film, Namsan, Jiwan, dan Suna terlihat hidup bahagia bersama warga desa yang lain, meskipun hanya menjadi penjual daging babi, dan film pun tamat dengan happy ending.